Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Selina Frida, kelas 11 TJKT 4, SMK Negeri 5 Batam. Di sini, saya akan menampilkan sebuah video presentasi dengan materi judul Topologi Jaringan. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian materinya. Topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk menghubungkan antar satu perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya. Tujuan dari topologi jaringan adalah untuk memudahkan dalam berkomunikasi secara cepat dan aman. Beberapa jenis topologi jaringan pada umumnya di antaranya seperti topologi bus, ring, star, tree, dan topologi mesh. Fungsi topologi jaringan itu terdapat 3 jenis di antaranya. Yang pertama, dapat menentukan bagaimana perangkat berkomunikasi dalam jaringan. Yang kedua, bisa memfasilitasi komunikasi data antar perangkat. Dan yang ketiga, mempermudah proses instalasi, konfigurasi, dan pemeliharaan pada jaringan. Masuk ke bagian jenis pertama topologi jaringan, yaitu topologi bus. Topologi bus adalah pengaturan jaringan di mana setiap komputer dan perangkat jaringan dihubungkan ke satu kabel utama atau kabel yang disebut sebagai tulang punggung. Fungsi utama dari topologi bus yaitu bisa menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer supaya bisa saling bertukar data atau informasi. Jadi, begini guys topologi jaringan pada jenisnya yaitu topologi bus. Di sini ada server, kabelnya akan menyusuri pada beberapa PC klien yaitu di klien pertama dan backbone. Topologi bus seperti ini ya guys. Di topologi bus penggunaannya bisa ada kelebihan dan kekurangannya. Pada kelebihannya, instalasi penggunaan pada topologi bus itu lebih mudah dan murah, serta hanya membutuhkan kabel yang sedikit. Karena kabel yang digunakan yaitu cuma satu dan akan dipusatkan beberapa pada kliennya. Untuk kekurangannya, performa lebih lambat jika banyak perangkat yang lebih banyak terhubung. Dan jika terjadi kerusakan pada kabel, bisa mengganggu seluruh jaringan. Karena karena pada kabel penggunaannya itu hanya satu. Jadi jika ada yang salah satu saja yang rusak, itu bisa menghambat semua proses jaringan yang masuk ke komputer kliennya. Masuk ke jenis kedua topologi jaringan yaitu topologi ring. Topologi ring ini berbentuk seperti arus lingkaran, yang dimana topologi ring merupakan konfigurasi jaringan di mana setiap perangkat atau node terhubung dalam bentuk jalur tertutup berbentuk lingkaran atau cincin. Fungsi utama dari topologi ring yaitu untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar memudahkan dalam berkomunikasi. Kelebihan dan kekurangan topologi ring seperti pada kelebihannya bisa dapat melakukan transmisi data lebih efisien dan mudah untuk menambahkan perangkat baru. Untuk kekurangannya, jika terjadi kerusakan pada satu perangkat saja, maka dapat mengganggu jaringan keseluruhannya dan sulit dalam mengelola jaringan dalam bentuk yang lebih besar. Untuk jenis yang ketiga pada topologi jaringan yaitu topologi star. Topologi star ini bisa disebut juga sebagai topologi bintang, yang merupakan jenis topologi jaringan yang menggunakan hub atau switch sebagai node tengah untuk saling terhubung satu sama lain
dari klien server menuju ke server atau sebaliknya. Fungsi utama dari topologi ring yaitu kemudahannya dalam memperluas jaringan dengan menambah node baru yang dimana pengguna hanya perlu menghubungkannya ke perangkat pusat atau hub tanpa mengaruhi node lainnya. Kelebihan dan kekurangan topologi star. Pada kelebihannya, mudah dalam mengolah dan memelihara jaringan, dan dapat mendeteksi secara cepat jika terjadi masalah pada jaringan. Untuk kekurangannya, akan membutuhkan lebih banyak kabel, sehingga proses pembiayaan instalasinya tuh akan cukup lebih mahal. Dan topologi star ini bergantung pada hub atau switch pusat. Masuk ke jenis keempat pada topologi jaringan yaitu topologi tree. Topologi tree adalah penggabungan antara topologi star dan topologi bus yang menghubungkan antar satu komputer dengan komputer lainnya dalam satu jaringan yang berpusat pada sebuah komputer pusat. Fungsi utama dari topologi tree yaitu untuk mendukung penambahan atau pengembangan jaringan yang skalanya cukup besar. Kelebihan dan kekurangan topologi tree. Pada kelebihannya, itu dia lebih mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Dan untuk mengaturkan pengaturan data akan menjadi lebih mudah. Pada kekurangannya, topologi tree ini membutuhkan lebih banyak kabel, sehingga biayanya pun akan lebih banyak. Pada proses instalasinya akan lebih cukup rumit. Dan sering terjadi collision atau disebut dengan lambat. Masuk ke jenis terakhir, jenis kelima topologi jaringan, yaitu topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi jaringan komputer yang bisa digunakan untuk banyak root. Jaringannya ini menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data bisa menjadi lebih cepat tanpa harus melalui hub atau switch. Fungsi utama dari topologi mesh yaitu dapat menghubungkan setiap perangkat dengan perangkat lainnya, serta memastikan komunikasi tetap berjalan meskipun terdapat perangkat yang rusak. Pada kelebihan dan kekurangan topologi mesh, itu pada kelebihannya, data akan lebih cepat sampai ke komputer tujuan karena tidak melewati komputer lainnya dan mampu melakukan pendeteksian pada gangguan yang terdapat pada jaringan dalam waktu yang lebih cepat. Untuk kekurangannya, pemasangan ulang instalasi pada jaringan cukup rumit, dan jika saja kabel saluran utama putus atau rusak, maka komputer yang terhubung pada jaringan topologi mesh akan seluruhnya mati. Oke guys, sekian dan dari beberapa materi yang saya jelaskan. Mohon maaf bila dalam setiap kalimat per kalimatnya banyak kurangnya dan banyak salahnya. Terima kasih telah menonton video presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.